Dalam pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung, ketegangan tidak hanya terjadi antara kedua tim di lapangan, tetapi juga merembet ke tribun supporter, khususnya di kalangan bonek sendiri. Konflik utama terjadi antara dua kelompok supporter Persebaya, yakni bonek Green North yang menempati tribun utara dan bonek tribun timur. Perselisihan ini dipicu oleh perlakuan yang diterima bonek dari fraksi Cikapundung Krewu, FCC, sebuah kelompok supporter Persib Bandung. FCC diduga melakukan tindakan tidak terpuji terhadap seorang bonek, seperti penculikan dan penghinaan dengan cara mengencinginya. Kejadian ini memicu kemarahan dari Green North yang merasa bahwa Viking, kelompok supporter utama Persib, tidak berbuat apa-apa untuk mencegah tindakan FCC. Sebagai bentuk protes dan pelampiasan kekecewaan, Green North menyanyikan lagu-lagu bernuansa rasis terhadap Viking saat pertandingan berlangsung. Di sisi lain, bonek Tribun Timur mengambil sikap berbeda dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan menolak terlibat dalam nyanyian rasis. Perbedaan sikap inilah yang menjadi pemicu utama ketegangan internal di antara supporter Persebaya, membuat perpecahan di dalam komunitas bonek semakin mencuat ke permukaan. Berbeda dengan sikap Green North yang meluapkan kekecewaan terhadap Viking melalui nyanyian bernada rasis, bonek Tribun Timur justru mengambil pendekatan yang lebih damai. Mereka memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan tidak ikut serta dalam aksi provokatif. Selama pertandingan, Tribun Timur tetap menyanyikan lagu-lagu persaudaraan dan menolak meneriakan chant yang menyerang Viking. Sikap ini muncul dari pandangan bahwa permusuhan hanya akan memperburuk hubungan antar supporter dan tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Tribun Timur juga beranggapan bahwa tidak semua Viking setuju atau mendukung tindakan FCC terhadap bonek, sehingga membalasnya dengan rasisme bukanlah solusi yang tepat. Namun, keputusan ini justru menimbulkan polemik di kalangan bonek sendiri. Sebagian menganggap Tribun Timur sebagai pengkhianat karena lebih memilih menjaga hubungan dengan Viking ketimbang membela sesama bonek yang menjadi korban. Perbedaan sikap antara kedua tribun ini semakin memperbesar jurang perpecahan di antara supporter Persebaya, yang selama ini dikenal dengan solidaritasnya. Di tengah ketegangan yang semakin memanas, upaya untuk meredam situasi datang dari salah satu pentolan bonek, Cak Melki. Ia mencoba menegur Green North agar menghentikan nyanyian rasis terhadap Viking dan mengajak untuk menyikapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Namun, respons yang diterimanya justru berlawanan dengan harapan. Alih-alih didukung, Cak Melki malah menjadi sasaran hujatan di media sosial. Banyak pihak mengungkit masa lalunya yang pernah dianggap membelot ketika mendukung Bayangkara FC, sebuah keputusan yang hingga kini masih menjadi kontroversi di kalangan bonek. Hal ini membuat tegurannya tidak diterima dengan baik oleh sebagian supporter, terutama mereka yang merasa bahwa Viking memang pantas untuk diserang secara verbal. Kejadian ini semakin memperumit keadaan, di mana niat baik untuk meredakan konflik justru memicu polemik baru yang semakin memperdalam ketegangan di antara sesama bonek. Bukannya fokus pada penyelesaian masalah dengan Viking, perdebatan justru beralih menjadi perpecahan internal, di mana masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya. Ketegangan antara Green North dan Tribun Timur tidak hanya berhenti di stadion, tetapi juga meluas ke berbagai platform media sosial, memperburuk perpecahan di antara sesama bonek. Sebagian bonek merasa bahwa tindakan Green North dengan menyanyikan lagu rasis merupakan bentuk pembelaan terhadap martabat mereka yang telah diinjak-injak oleh FCC. Mereka beranggapan bahwa membiarkan penghinaan terhadap bonek tanpa balasan hanya akan menunjukkan kelemahan dan membuat kelompok supporter lain semakin meremehkan mereka. Di sisi lain, ada juga bonek yang kecewa dengan sikap Tribun Timur, yang lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Viking daripada bersolidaritas membela saudara mereka yang menjadi korban. Tribun Timur dianggap terlalu lunak dan tidak memiliki keberanian untuk melawan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap bonek. Konflik ini tidak hanya memunculkan perbedaan pandangan, tetapi juga menciptakan gesekan yang berpotensi memperdalam perpecahan di antara supporter Persebaya sendiri. Jika tidak segera diselesaikan, perbedaan ini dapat mengancam kekompakan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama bonek sebagai supporter yang terkenal dengan militansinya. Di tengah konflik yang semakin memanas, muncul suara-suara dari berbagai pihak yang menginginkan perdamaian dan penyelesaian masalah secara dewasa. Beberapa tokoh supporter mengusulkan agar perwakilan dari bonek dan Viking duduk bersama untuk membahas akar permasalahan dengan kepala dingin. Harapannya, pertemuan ini dapat membuka ruang dialog yang jujur dan membangun, sehingga kesalahpahaman yang selama ini memicu ketegangan bisa diselesaikan tanpa memperpanjang permusuhan. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan untuk meredam konflik internal di tubuh bonek, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antara bonek dan Viking yang selama ini dikenal memiliki ikatan historis. Beberapa supporter berpendapat bahwa perselisihan ini seharusnya tidak sampai mengorbankan solidaritas di antara sesama bonek maupun hubungan dengan supporter lain. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketegangan ini tidak hanya merusak persaudaraan antar tribun, tetapi juga dapat berdampak negatif pada citra bonek secara keseluruhan. Oleh karena itu,
Upaya mediasi dan ajakan untuk berdamai menjadi langkah yang dinilai paling bijak dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks ini. Konflik internal yang terjadi di antara supporter Persebaya, khususnya antara Green North dan Tribun Timur, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kelompok supporter Viking. Green North merasa dikhianati oleh Viking karena tidak mencegah tindakan FCC terhadap bonek, sehingga melampiaskan kemarahan mereka melalui nyanyian rasis. Di sisi lain, Tribun Timur memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan menolak terlibat dalam aksi provokatif. Perbedaan sikap ini memicu perpecahan di antara bonek sendiri, dengan sebagian mendukung aksi Green North sebagai bentuk perlawanan, sementara yang lain menganggap Tribun Timur lebih bijak karena mengedepankan perdamaian. Teguran dari tokoh bonek seperti Cak Melki justru semakin memperuncing polemik, memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika di dalam komunitas supporter ini. Dengan situasi yang semakin memanas, muncul usulan agar perwakilan bonek dan Viking duduk bersama untuk mencari solusi yang lebih konstruktif, demi menjaga hubungan baik dan menghindari perpecahan yang lebih dalam. Konflik ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan solidaritas di antara supporter harus tetap dijaga, agar tidak mudah terpecah oleh peristiwa yang dapat merusak kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Sepak bola bukan sekadar permainan di atas lapangan, tetapi juga melibatkan dinamika supporter yang penuh gairah dan emosi. Persebaya Surabaya, dengan basis pendukungnya yang dikenal militan dan loyal, memiliki komunitas supporter yang besar dan beragam. Namun, di balik semangat kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas bonek, terkadang muncul perbedaan pandangan yang berujung pada konflik internal. Salah satu contoh nyata terjadi dalam pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung, di mana ketegangan muncul bukan hanya antara kedua tim, tetapi juga di antara sesama bonek sendiri. Perpecahan ini terutama terlihat antara dua kelompok besar, yaitu Green North yang menempati Tribun Utara dan bonek Tribun Timur. Peristiwa ini menjadi cerminan bagaimana rivalitas antar supporter bisa berdampak pada internal komunitas sendiri, menimbulkan dilema antara solidaritas dan prinsip yang dianut masing-masing kelompok. Apa yang seharusnya menjadi ajang dukungan untuk tim kebanggaan justru berkembang menjadi gesekan internal yang memperlihatkan kompleksitas hubungan di dalam dunia supporter sepak bola. Dalam pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung, ketegangan tidak hanya terjadi antara kedua tim di lapangan, tetapi juga merembet ke tribun supporter, khususnya di kalangan bonek sendiri. Konflik utama terjadi antara dua kelompok supporter Persebaya, yakni bonek Green North yang menempati Tribun Utara dan bonek Tribun Timur. Perselisihan ini dipicu oleh perlakuan yang diterima bonek dari fraksi Cikapundung Krewu, FCC, sebuah kelompok supporter Persib Bandung. FCC diduga melakukan tindakan tidak terpuji terhadap seorang bonek, seperti penculikan dan penghinaan dengan cara mengencinginya. Kejadian ini memicu kemarahan dari Green North yang merasa bahwa Viking, kelompok supporter utama Persib, tidak berbuat apa-apa untuk mencegah tindakan FCC. Sebagai bentuk protes dan pelampiasan kekecewaan, Green North menyanyikan lagu-lagu bernuansa rasis terhadap Viking saat pertandingan berlangsung. Di sisi lain, bonek Tribun Timur mengambil sikap berbeda dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan menolak terlibat dalam nyanyian rasis. Perbedaan sikap inilah yang menjadi pemicu utama ketegangan internal di antara supporter Persebaya, membuat perpecahan di dalam komunitas bonek semakin mencuat ke permukaan. Berbeda dengan sikap Green North yang meluapkan kekecewaan terhadap Viking melalui nyanyian bernada rasis, bonek Tribun Timur justru mengambil pendekatan yang lebih damai. Mereka memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan tidak ikut serta dalam aksi provokatif. Selama pertandingan, Tribun Timur tetap menyanyikan lagu-lagu persaudaraan dan menolak meneriakan chant yang menyerang Viking. Sikap ini muncul dari pandangan bahwa permusuhan hanya akan memperburuk hubungan antar supporter dan tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Tribun Timur juga beranggapan bahwa tidak semua Viking setuju atau mendukung tindakan FCC terhadap bonek, sehingga membalasnya dengan rasisme bukanlah solusi yang tepat. Namun, keputusan ini justru menimbulkan polemik di kalangan bonek sendiri. Sebagian menganggap Tribun Timur sebagai pengkhianat karena lebih memilih menjaga hubungan dengan Viking ketimbang membela sesama bonek yang menjadi korban.
Perbedaan sikap antara kedua tribun ini semakin memperbesar jurang perpecahan di antara supporter Persebaya, yang selama ini dikenal dengan solidaritasnya. Di tengah ketegangan yang semakin memanas, upaya untuk meredam situasi datang dari salah satu pentolan bonek, Cak Melki. Ia mencoba menegur Green North agar menghentikan nyanyian rasis terhadap Viking dan mengajak untuk menyikapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Namun, respons yang diterimanya justru berlawanan dengan harapan. Alih-alih didukung, Cak Melki malah menjadi sasaran hujatan di media sosial. Banyak pihak mengungkit masa lalunya yang pernah dianggap membelot ketika mendukung Bayangkara FC, sebuah keputusan yang hingga kini masih menjadi kontroversi di kalangan bonek. Hal ini membuat tegurannya tidak diterima dengan baik oleh sebagian supporter, terutama mereka yang merasa bahwa Viking memang pantas untuk diserang secara verbal. Kejadian ini semakin memperumit keadaan, di mana niat baik untuk meredakan konflik justru memicu polemik baru yang semakin memperdalam ketegangan di antara sesama bonek. Bukannya fokus pada penyelesaian masalah dengan Viking, perdebatan justru beralih menjadi perpecahan internal, di mana masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya. Ketegangan antara Green North dan Tribun Timur tidak hanya berhenti di stadion, tetapi juga meluas ke berbagai platform media sosial, memperburuk perpecahan di antara sesama bonek. Sebagian bonek merasa bahwa tindakan Green North dengan menyanyikan lagu rasis merupakan bentuk pembelaan terhadap martabat mereka yang telah diinjak-injak oleh FCC. Mereka beranggapan bahwa membiarkan penghinaan terhadap bonek tanpa balasan hanya akan menunjukkan kelemahan dan membuat kelompok supporter lain semakin meremehkan mereka. Di sisi lain, ada juga bonek yang kecewa dengan sikap Tribun Timur, yang lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Viking daripada bersolidaritas membela saudara mereka yang menjadi korban. Tribun Timur dianggap terlalu lunak dan tidak memiliki keberanian untuk melawan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap bonek. Konflik ini tidak hanya memunculkan perbedaan pandangan, tetapi juga menciptakan gesekan yang berpotensi memperdalam perpecahan di antara supporter Persebaya sendiri. Jika tidak segera diselesaikan, perbedaan ini dapat mengancam kekompakan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama bonek sebagai supporter yang terkenal dengan militansinya. Di tengah konflik yang semakin memanas, muncul suara-suara dari berbagai pihak yang menginginkan perdamaian dan penyelesaian masalah secara dewasa. Beberapa tokoh supporter mengusulkan agar perwakilan dari bonek dan Viking duduk bersama untuk membahas akar permasalahan dengan kepala dingin. Harapannya, pertemuan ini dapat membuka ruang dialog yang jujur dan membangun, sehingga kesalahpahaman yang selama ini memicu ketegangan bisa diselesaikan tanpa memperpanjang permusuhan. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan untuk meredam konflik internal di tubuh bonek, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik antara bonek dan Viking yang selama ini dikenal memiliki ikatan historis. Beberapa supporter berpendapat bahwa perselisihan ini seharusnya tidak sampai mengorbankan solidaritas di antara sesama bonek maupun hubungan dengan supporter lain. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketegangan ini tidak hanya merusak persaudaraan antar tribun, tetapi juga dapat berdampak negatif pada citra bonek secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya mediasi dan ajakan untuk berdamai menjadi langkah yang dinilai paling bijak dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks ini. Konflik internal yang terjadi di antara supporter Persebaya, khususnya antara Green North dan Tribun Timur, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kelompok supporter Viking. Green North merasa dikhianati oleh Viking karena tidak mencegah tindakan FCC terhadap bonek, sehingga melampiaskan kemarahan mereka melalui nyanyian rasis. Di sisi lain, Tribun Timur memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Viking dan menolak terlibat dalam aksi provokatif. Perbedaan sikap ini memicu perpecahan di antara bonek sendiri, dengan sebagian mendukung aksi Green North sebagai bentuk perlawanan, sementara yang lain menganggap Tribun Timur lebih bijak karena mengedepankan perdamaian. Teguran dari tokoh bonek seperti Cak Melki justru semakin memperuncing polemik, memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika di dalam komunitas supporter ini. Dengan situasi yang semakin memanas, muncul usulan agar perwakilan bonek dan Viking duduk bersama untuk mencari solusi yang lebih konstruktif, demi menjaga hubungan baik dan menghindari perpecahan yang lebih dalam. Konflik ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan solidaritas di antara supporter harus tetap dijaga, agar tidak mudah terpecah oleh peristiwa yang dapat merusak kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Sepak bola bukan sekadar permainan di atas lapangan, tetapi juga melibatkan dinamika supporter yang penuh gairah dan emosi. Persebaya Surabaya, dengan basis pendukungnya yang dikenal militan dan loyal, memiliki komunitas supporter yang besar dan beragam. Namun, di balik semangat kebersamaan yang selama ini menjadi ciri khas bonek, terkadang muncul perbedaan pandangan yang berujung pada konflik internal. Salah satu contoh nyata terjadi dalam pertandingan Persebaya melawan Persib Bandung, di mana ketegangan muncul bukan hanya antara kedua tim, tetapi juga di antara sesama bonek sendiri. Perpecahan ini terutama terlihat antara dua kelompok besar, yaitu Green North yang menempati Tribun Utara dan bonek Tribun Timur. Peristiwa ini menjadi cerminan bagaimana rivalitas antar supporter bisa berdampak pada internal komunitas sendiri,
menimbulkan dilema antara solidaritas dan prinsip yang dianut masing-masing kelompok. Apa yang seharusnya menjadi ajang dukungan untuk tim kebanggaan justru berkembang menjadi gesekan internal yang memperlihatkan kompleksitas hubungan di dalam dunia supporter sepak bola.